kami menantang kamu-kamu semua untuk berani beraktivitas tapi di atas ketinggian. Ini sih baru 70 meter ya, tapi nanti lama-lama makin naik lagi. Betul, sampai berapa tuh? Yang paling tingginya 100 meter, untuk paling panjangnya 350 meter. Wow, nanti kita juga akan pakai zipline ini sampai 2,1 kilometer totalnya. Ini bisa nyampe ke Selat Sunda pokoknya kita bakal nyebrang ya. Sekarang kita udah di titik poin yang kedua. Kita bakalan nyebrang berdua, tapi nanti bakalan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak macam uji nyali gitu. Let's go! Memasuki akhir pekan, geser sedikit kali ya dari Jakarta. Gak usah jauh-jauh, saya akan ajak Anda ke wilayah Bogor sambil beraktivitas seru serta menikmati keindahan alam di kaki Gunung Halimun Salak. Di wahana zipline atau flying fox ini, pengunjung bisa bergelantungan dari satu pohon pinus ke pohon lainnya, menyeberangi Bukit Kalimati, Bukit Mekati, Curug Nangka, dan Curug Daun. Total ada 8 sling zipline mulai dari jalur pendek 70 meter, 150 meter, 250 meter, sampai yang terpanjang 350 meter. Sebelum mulai bermain, pengunjung wajib mengikuti panduan dari ranger sehingga dapat menggunakan alat pengaman full body harness dengan benar selama berada di arena permainan. Apabila sudah menemukan tanda marking berwarna kuning ini, biarkan nanti ranger yang memasangnya. Oke, nanti ranger akan memasangkan seperti ini. Oke. Nah, yang satu ini jangan sampai dilepas kalau ranger belum melepasnya. Belum menyuruh melepasnya. Karena kenapa? Takutnya terpleset atau tergelincir, ini masih tertahan di tali pengaman. Oke. Siapapun bisa mencoba wahana ini selama tidak memiliki riwayat penyakit jantung, patah tulang dalam beberapa bulan ke belakang, dan berada di ketinggian juga punya berat badan antara 30 sampai 90 kg. Di sini biasanya kalau main flying fox atau zipline kan selalu menggunakan helm. Nah, kenapa di kali ini nih, padahal panjang banget gitu ya, kita nggak pakai helm? Nah, kenapa tidak pakai helm? Karena kita tidak sarankan, karena kita akan melewati lembah dan 3 bukit. Jadi angin di lembah itu lumayan cukup besar. Jadi yang kita khawatirkan, ketika kita nanti meluncur, si helm ini terangkat, malah nanti leher kita yang tercekik oleh si tali helmnya. Oke, seperti itu. Makanya kita tidak sarankan. Sudah siap semua? Cek-cek, yuk kita mulai bermain. Sebelum lintasan panjang, pengunjung dibiasakan dahulu dengan lintasan jarak pendek sembari melatih memasang alat dan menggenggam tali atau tule ketika meluncur. Para ranger terus mengingatkan untuk berhati-hati dan memperhatikan jangan sampai memegang tali sling ketika menyeberang karena akan sangat berbahaya. Meluncur berkali-kali, tapi tidak semudah itu kita untuk menuju ke pit stop atau tempat kita buat meluncur berikutnya. Karena ada kayak, apa ya, ini namanya, tantangan, ada rintangan yang harus kita tempuh dulu. Ini masih lumayan, tapi katanya makin kesana, makin tinggi, makin susah rintangannya. Doakan saya, doakan kami. Wisata alam kali ini benar-benar menantang adrenalin karena memiliki lintasan zipline terpanjang di Indonesia. Pengunjung akan melewati 12 rintangan, 20 titik pemberhentian, 3 bukit, dan 2 lembah. Super seru! Mulai di pit stop ke-4, kita udah harus meluncur sendiri-sendiri. Jadi, nggak ada waktu untuk, putar balik, harus maju terus sampai ke finish. Oke? Benar-benar gak ada pilihan untuk nyerah karena lintasannya hanya berlaku untuk 1 kali perjalanan di atas ketinggian sampai mencapai finish ya nantinya. Lanjut! Ternyata ada fakta menarik nih. Tadi kan Ayas bilang sempat ngelihat ada curug ya. Curugnya namanya Curug Kalimati. Nah, kenapa jadi menarik? Coba Mas dijelasin bahwa curug itu nggak selalu kelihatan. Gimana Mas tadi Mas? Jadi kita termasuk pengunjung yang beruntung banget bisa melihat. Baru memulai perjalanan, langsung dikasih bonus dari alam semesta nih. Pemandangan yang kayak gini, mahal banget rasanya. Ditambah lagi udara yang sejuk. Plus, tiba-tiba bisa lihat curug yang gak selalu nampak. Wow, seneng banget.
Total ada 3 curug yang bisa dinikmati dari atas ketinggian, Curug Kalimati, Curug Nangka, dan Curug Daun. Bersyukur banget cuaca lagi mendukung, jadi bisa lihat pemandangan keren dari atas dengan mata sendiri. Kita sudah ada di titik kelima. Yang konon katanya ini adalah titik tertinggi, tapi belum yang terpanjang. Nah, tingginya berapa tuh Mas? Boleh ikutan nih Mas di sini. Ini kurang lebih 100 meter ke bawah. 100 meter, tapi panjangnya baru 260. masih 260. Capek lah. Easy lah. Easy. Oke, kita coba menyeberang ke sana. Setiap pengunjung akan selalu didampingi oleh 2 ranger untuk mengapit di depan dan belakang rombongan. Guide berpengalaman akan membantu dan memastikan kondisi angin, cuaca, dan lintasan yang aman untuk dilalui. Jika sewaktu-waktu alam dalam kondisi yang tidak memungkinkan, permainan akan dihentikan sementara karena keselamatan adalah yang utama. Rasa lelah sepertinya langsung dibayar lunas deh kalau setiap kali meluncur pemandangannya seindah ini. Konon kalau langitnya lagi super cerah, dari atas ini bukan hanya bisa melihat lanskap hutan pinus, tapi juga bisa melihat Jakarta loh. Yang terakhir ya Mas ya? Ya, betul. Nah, udah beberapa kali kita meluncur. Yang bikin penasaran adalah pernah nggak sih ada pengunjung yang nggak bisa nyampe ke titik seharusnya dia berhenti? Ya, itu sering nggak. Ya, karena ada angin atau berat badannya kurang. Oke, Ya. jadi dia terhenti di tengah-tengah Ya, lintasan betul. gitu. Ya. Terus apa yang dilakukan dong? Kan pasti panik tuh. Ya, panik. Nah, itu dia kalau nggak sampai itu pasti balik lagi kan. Nah, nanti tugas ranger menjemputnya. Nah, nanti ditarik secara manual pakai tangan atau pakai. Oh, makanya itu pentingnya ada 2 ranger yang Ya, mengapit di depan betul. sama belakang. This is the final line. Are you ready? Yuhu, kita meluncur. Saking panjangnya, teriaknya udah selesai, tapi kita belum sampai-sampai di titik finishnya. Sudah menuntaskan lintasan sepanjang 2,1 kilometer. Wah, ini kalau pas udah nyampe baru ngerasa gemetar. Jadi sebenarnya panjang banget. Senang banget. Kalau tadi kita habis beraktivitasnya di langit-langit ya. Nah, sekarang kita akan adventure lanjut, tapi dari darat. Sudah puas beraktivitas? Mari kita isi kembali energi yang terkuras hari ini dengan santapan lezat sembari melihat pemandangan yang menyejukkan mata. Ada berbagai pilihan makanan yang dapat dinikmati, mulai dari kudapan sampai hidangan berat. Yuk kita langsung intip dapur dan proses pembuatannya. Daging iga yang telah dimarinasi dengan garam, bawang putih, dan rempah kemudian dibakar sembari dilumuri dengan kombinasi antara bumbu barbeque, black pepper, dan juga resep rahasia khas Bogor Tritop di kedua sisi iga hingga meresap dan matang sempurna. Iga juga dipercantik dengan tumis sayur dan kentang bumbu garlic yang disajikan bersama dengan nasi hangat dan kuah terpisah. Aduh, makin ngiler dan lapar. Masih ingin yang hangat-hangat? Ada juga menu tongseng sapi dan kambing yang jadi andalan di sini. Butuh yang seger-seger? Aman. Minuman bernama Magic Tritop yang merupakan kombinasi teh bunga telang dengan sirup, susu maupun soda bisa jadi pilihan. Yuk langsung kita santap. Nasi goreng kecombrang yang wangi ini juga jadi salah satu menu favorit loh. Ini sih bersyukur banget kita seharian beraktivitas di luar ruangan. Dan cuacanya cerah banget, bahkan sampai makan pun juga ya. Jadi lahap. Jadi lahap, jadi senang banget karena pemandangannya pun juga bagus. Nah, yang kita sama-sama suka adalah daging-daging di sini, baik tongseng maupun iganya. Lembut banget nggak sih? Tuh. Enak banget dan meresap tuh bumbu-bumbunya. Mantap. Jadi pas banget buat kita santap setelah tadi aktivitas Aktivitas capek. fisik seharian kayak gini. Yuk kita mau lanjut habisin. Sampai ketemu di weekend getaway selanjutnya. Dadah! Clarissa Aradia, Evan Aska, Maria Oktober, Bogor, Jawa Barat.